Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Hari ini kita akan belajar termokimia. Termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang panas dari reaksi kimia. Sebelum belajar lebih lanjut, kita akan mengenal yang namanya sistem dan lingkungan. Sistem itu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Contohnya ketika kita mereaksikan sesuatu, maka yang direaksikan tersebut itu disebut sebagai sistem. Sedangkan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem, yang berada di luar sistem, itu disebut sebagai lingkungan. Kemudian, pertukaran energi yang terjadi, kita mengenalnya sebagai kalor atau Ki, dan selanjutnya kita mengenalnya sebagai entalpi atau delta H. Ada 3 jenis sistem. Pertama ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Contohnya, air panas yang kita masukkan ke dalam gelas yang terbuka. Lambat laun, air panas tersebut akan menjadi dingin karena terjadi pertukaran energi. Dan materi juga dapat masuk ke dalam sistem. Misalnya ketika gelas terbuka, bisa tiba-tiba lalat masuk atau benda-benda lain masuk. Yang kedua adalah sistem tertutup, yaitu sistem yang dapat mengalami pertukaran energi, tetapi tidak dapat mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Contohnya, botol yang berisi susu panas dan tertutup. Beberapa jam kemudian, susu tersebut akan dingin karena dapat terjadi pertukaran energi dengan lingkungan. Sedangkan materi tidak dapat karena botolnya tertutup. Yang terakhir adalah sistem terisolasi. Sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Contohnya, termos air panas. Termos air panas, ketika kita masukkan air panas, maka untuk 1-2 hari ke depan, airnya tetap panas. Artinya, tidak terjadi pertukaran energi dari dalam botol ke luar botol, maka suhunya akan sama. Di dalam termokimia ada 2 jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu sebagai reaksi yang membebaskan kalor atau menghasilkan kalor atau melepaskan kalor. Sedangkan reaksi endoterm itu reaksi yang menyerap kalor atau membutuhkan kalor. Di dalam reaksi eksoterm, sistem itu akan melepaskan kalor ke lingkungan. Sedangkan di reaksi endoterm, itu sistem akan menyerap kalor dari lingkungan. Perubahan entalpi itu selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaksi. Ingat, entalpi itu bahasa lain dari energi atau kalor. Reaksi eksoterm itu entalpinya bertanda negatif, sedangkan reaksi endoterm perubahan entalpinya bertanda positif. Reaksi endoterm bertanda positif karena kita lihat reaktan itu memiliki entalpi yang lebih rendah dibandingkan produk. Karena tadi di dalam reaksi eksoterm, energi itu diserap oleh sistem dari lingkungan. Hal ini menyebabkan entalpi produk lebih tinggi dibandingkan reaktan. Maka perubahan entalpinya
H produk dikurangi H reaktan itu nilainya lebih besar dari 0. Sedangkan untuk reaksi eksoterm, perubahan entalpinya bertanda negatif karena energi reaktan itu lebih tinggi dibandingkan energi produk. Karena di dalam reaksi eksoterm, sistem melepaskan panas atau melepaskan kalor ke lingkungan. Hal ini menyebabkan energi atau entalpi produk menjadi lebih rendah dibandingkan reaktan. Sehingga perubahan entalpinya H produk dikurangi H reaktan lebih kecil dari 0. Ini merupakan diagram tingkat energi untuk reaksi endoterm dan eksoterm. Kemudian kita belajar persamaan termokimia. Persamaan termokimia, apa bedanya dengan persamaan reaksi biasa? Persamaan termokimia itu persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Jadi di belakang persamaan reaksi ada tambahan nilai entalpinya. Contohnya seperti ini. Ini merupakan reaksi pembentukan H2O sebanyak 1 mol dari gas hidrogen dengan gas oksigen. Dibebaskan 286 kJ. Dibebaskan artinya melepaskan kalor. Melepaskan kalor berarti dia adalah reaksi eksoterm, maka delta H-nya negatif. Yang di atas itu merupakan reaksi pembentukan 1 mol H2O. Sedangkan yang di bawah adalah reaksi pembentukan 2 mol H2O. Kita lihat nilai entalpinya. Kalau persamaan reaksinya dikalikan 2, maka nilai entalpi juga dikalikan 2. Mengikuti persamaan reaksinya. Jika koefisien reaksi dikalikan 2, nilai perubahan entalpi reaksi juga harus dikalikan 2. Ada 3 jenis perubahan entalpi molar. Yang pertama, entalpi pembentukan standar, delta H0F. Apa itu entalpi pembentukan standar? Entalpi pembentukan standar itu energi yang menyertai perubahan dalam pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya yang paling sederhana dan diukur pada keadaan standar. Jadi zat yang dibentuk itu 1 mol dan dibentuk dari unsurnya yang paling sederhana dalam bentuk standar. Contoh di sini pembentukan H2O. H2O itu dibentuk dari unsur hidrogen H2 dan unsur oksigen O2. Karena jumlah atom O di H2O itu 1, maka koefisien O2 itu dikalikan dengan setengah. Kenapa tidak koefisien H2O yang dirubah? Karena seperti yang di atas tadi, entalpi pembentukan standar itu entalpi pembentukan 1 mol senyawa. Maka H2O ini harus 1 mol atau koefisiennya harus 1. Yang disetarakan itu koefisien unsur-unsur penyusunnya. Yang kedua adalah entalpi peruraian standar atau delta HD, Standard Enthalpy of Dissociation. Energi yang diperlukan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya yang paling sederhana. Kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Contohnya, entalpi peruraian standar H2O. H2O terurai menjadi H2 dan O2. Nah, kemudian kita setarakan. Koefisien H2O itu harus 1 karena sesuai dengan definisi entalpi peruraian standar itu menguraikan 1 mol senyawa. Delta H-nya itu plus, diperlukan untuk menguraikan itu membutuhkan energi.
maka nilai entalpinya bertanda positif. Contoh kedua adalah entalpi peruraian NH3. NH3 akan terurai menjadi N2, penyusunnya adalah N2 dan H2. Maka yang di sebelah kanan ini yang perlu disetarakan, yang di sebelah kiri itu harus 1 koefisiennya. Kebalikan dengan entalpi pembentukan standar. Yang ketiga ada entalpi pembakaran standar. Energi yang dihasilkan dalam pembakaran sempurna 1 mol senyawa dalam keadaan standar. Pembakaran dikatakan sempurna jika kalau karbon itu menjadi CO2, hidrogen menjadi H2O, belerang menjadi SO2. Contoh di sini pembakaran CH4 atau gas metana. Dibakar artinya direaksikan dengan O2 akan menjadi CO2 dan H2O. Yang dibakar itu harus 1 mol, maka koefisien CH4 harus 1. Yang lain itu boleh disetarakan. Entalpinya itu minus 802 kJ per mol, artinya menghasilkan atau melepaskan panas dalam pembakaran 1 mol metana. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.